Pemirsa, 10 orang di Kompleks Parlemen dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test COVID-19. Menindaklanjuti hal ini, protokol kesehatan di lingkungan DPR akan diperketat. DPR juga akan melakukan swab test untuk memastikan ke-10 orang tersebut positif corona atau tidak. DPR mengaku sudah memberlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat. Bahkan kehadiran anggota dewan perharinya hanya dibatasi maksimal 60%. Namun minimnya sarana dan prasarana di DPR dinilai membuat protokol kesehatan yang ada menjadi tidak maksimal. Untuk itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan memperketat protokol kesehatan di Kompleks Parlemen. Pimpinan DPR juga telah meminta Sekretariat Jenderal DPR menyemprotkan disinfektan kembali ke seluruh zona di Kompleks Parlemen. Bahwa ada beberapa orang yang kemudian reaktif dan reaktif positif, tentu saja itu harus segera isolasi mandiri, kalau perlu ke dokter, dan tidak boleh datang ke DPR. Dan tentu saja semua tempat yang kemudian perlu untuk segera didesinfektan sudah dilakukan dari sejak tadi malam, dan protokol COVID di DPR akan kami perketat. Jadi mohon semuanya untuk bisa memahami hal tersebut dan mengikuti secara disiplin terkait dengan protokol COVID. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian rapid dan swab test massal terus dilakukan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Di Kelurahan Keramat Pela, Jakarta Selatan, tes digelar untuk lansia, sementara di Grogol, Jakarta Barat, tes massal digelar menyusul adanya 3 warga yang positif corona. Rapid dan swab test gratis masih terus digencarkan di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Salah satunya di Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebanyak 50 lansia mengikuti tes massal ini yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Keramat Pela. Diperuntukannya untuk yang lansia, terus ada juga yang pendatang yang dari asisten rumah tangga yang berpulang dari kampung. Terus ada juga karena di sini memang kebetulan ada 1 kasus di sini, makanya kita sasarannya di RW 07. Selain di Kebayoran Baru, 50 warga di Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan juga menjalani swab test. Tes ini dilakukan menyusul adanya 3 warga Kelurahan Grogol Utara yang positif terpapar COVID-19 dari hasil swab test yang dilakukan di Pasar Palmerah. Sangat diprioritaskan adalah yang sangat kontak dengan klaster tadi yang positif, terus yang kedua adalah lansia. Tapi kalau nanti yang ini rata-rata memang sudah terkontak sama yang kemarin klaster kemarin. Jadi ada beberapa RW, ada 3 RW. Salah satunya adalah RT 8 dan RW 6, terus RT 9 RW 14 dan RT 3 RW 14 dan RT 1 RW 5. Hasil tes nantinya akan keluar 3 hingga 5 hari ke depan. Jika positif, maka warga akan diminta isolasi mandiri atau dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana penutupan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat batal dilaksanakan meski 10 orang pedagang dan karyawan pasar dinyatakan positif COVID-19. Sebaliknya, Pasar Mede Jakarta Selatan ditutup sementara selama 3 hari karena ada pedagang positif COVID-19. 10 pedagang Pasar Tanah Abang di Blok A dan B dinyatakan positif COVID-19. Namun Pasar Tanah Abang dipastikan tetap beroperasi seperti biasa meskipun sebelumnya ada wacana pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini akan ditutup. Pengelola Pasar Tanah Abang Yosep Indiarto mengatakan ada karyawan Pasar Tanah Abang yang positif COVID-19, namun yang bersangkutan sudah isolasi mandiri di rumah. Pembatalan penutupan pasar telah sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kecamatan Tanah Abang. Enggak, tetap itu kemarin dari surat kecamatan yang terakhir, tetap bahwa Blok A Tanah Abang tetap operasional, tidak ada penutupan gedung, dan kepada pasien diminta untuk isolasi mandiri. Sebaliknya Pasar Mede Jakarta Selatan ditutup sementara selama 3 hari karena adanya pedagang positif COVID-19. Selama penutupan, Pasar Mede disemprot disinfektan sebelum dibuka kembali pada Jumat 3 Juli 2020 mendatang.
Pada hari pertama penutupan Pasar Mede sudah tidak terlihat adanya aktivitas pedagang maupun pembeli. Para pedagang kooperatif dalam menerima keputusan penutupan pasar sementara dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan guna memutus mata rantai COVID-19. Selama penutupan, Pasar Mede akan rutin disemprotkan disinfektan agar area pasar lebih steril dan aman saat dibuka kembali. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menggelar rapid test massal kepada puluhan pedagang pasar manis. Dari hasil rapid test, 2 pedagang dinyatakan reaktif dan dilakukan uji swab. Puluhan pedagang pasar manis Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah mengikuti rapid test massal yang digelar tim gugus tugas COVID-19 Purbalingga. Rapid test dilakukan setelah sebelumnya ada sejumlah pedagang yang memiliki riwayat pernah kontak dengan salah satu warga positif corona. Dari hasil rapid test, 2 pedagang hasilnya reaktif dan langsung diuji swab. Pihak pengelola pasar juga menutup pasar selama sepekan sambil menunggu hasil swab 2 pedagang. Antisipasi dari pemerintah desa dari tindak lanjut dari kasus yang terjadi di Desa Pekiringan dengan adanya 1 orang yang berdomisili di Pekiringan yang setelah hasil swabnya positif dan dia sudah dirawat di rumah sakit dan ini langkah antisipasi. Selain menutup pasar, deretan toko dalam radius 100 meter dari pasar juga diminta tidak berjualan. Pihak desa hanya memperbolehkan pedagang sembako tetap berjualan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan gugus tugas COVID-19 di Jawa Tengah bersama sejumlah kepala daerah. Presiden mengingatkan agar seluruh kepala daerah dapat menangani krisis saat ini dengan baik dan mewaspadai gelombang kedua pandemi. Urusan krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Presiden memberikan sejumlah arahan melalui konferensi video untuk penanganan COVID-19 terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah. Jokowi mengingatkan agar seluruh kepala daerah mewaspadai gelombang kedua COVID-19. Menurut Jokowi, pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar yang telah berlangsung jangan sampai membuat jumlah penderita COVID-19 terus bertambah. Jokowi juga mengingatkan akan dampak ekonomi yang mengancam karena pandemi COVID-19. Jokowi pun meminta kepala daerah menyikapinya dengan baik. Melonggarkan tanpa sebuah kendali rem. Terkendali tapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tapi ini bukan barang yang mudah. Semua negara mengalami. Bukan hanya gubernur, bupati dan wali kota, tapi jajaran Forkominda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal, tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan, setiap kita membuat policy, betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai. Yang kedua, saran-saran dari para saintis, para pakar juga dipakai. Sehingga dalam memutuskan itu betul-betul tepat sasaran.